Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Oshinoko. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-9-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, setelah melihat Aqua yang cosplay jadi Suarez ya pada episode ke-8 ya kemarin, nanti pada episode ke-9-nya kita bakalan lihat bagaimana Mama Ai kembali hidup. Tapi ya itu hanya ada di alam bawah sadarnya si Aqua aja. Karena di sini kita bakalan lihat kembali ya kemunculannya dari Dr. Goro yang mencoba untuk berkomunikasi dengan Aqua dan meminta Aqua mengingat kembali mengenai apa yang sudah dia lewati, mengenai kematian Ai dan mengenai tujuan hidupnya. Untuk bisa menemukan orang yang menjadi dalang dari kematian Ai dan menyiksanya baik secara mental maupun fisik. Tapi ya di sini lagi-lagi Aqua mencoba untuk membela dirinya dan dia mencoba untuk bisa melakukan hal-hal yang harusnya masih bisa dia lakukan. Ya di sini Dr. Goro juga sempat kayak nyinggung gitulah mengenai apa yang dilakukan Aqua sampai sekarang ini. Dimana Dr. Goro itu ngomong ya ataupun bicara kepada si Aqua bahwa dia tuh sebenarnya nggak pantas buat yang namanya itu main cinta-cintaan. Harusnya dia tuh nggak yang namanya itu dekat sama si Makana atau menyerahkan dirinya kepada Akane Kurokawa gitu kan, dan dia harus ingat dulu mengenai tujuan hidupnya di mana dia harus menemukan orang yang menjadi pelaku dari pembunuhan Ai itu sendiri. Walaupun jalannya itu berat banget gitu. Nah, di sini juga kita bakal lihat ya bagaimana nantinya si Makana bakal menyadari kalau ternyata si Aqua tuh jago banget yang namanya itu main acting emosional. Namun daripada berakting bagus, ternyata dari sudut pandangnya si Makana, acting yang Aqua keluarkan itu rasa seperti orang yang tersiksa gitu kan, karena di sini Aqua menggunakan ingatan dari masa lalunya yaitu mengenai kematiannya Ai untuk bisa memunculkan emosi pada dirinya yang dia pakai untuk bisa berakting sampai sejauh ini. Oh ya, di sini si Aqua tuh masih berada di alam bawah sadarnya ya dan ngobrol nih sama si Dr. Goro yang udah menjelma menjadi Aqua kecil ataupun Aqua bocil. Dimana di sini Aqua juga sempat berpikir ya, andai saja ada suatu keajaiban kayak di dongeng-dongeng di mana ada hal-hal di luar nalar yang terjadi seperti Ai masih hidup, tapi ya kenyataannya Ai sudah mati dan dia tidak bisa menghidupkan Ai kembali, dan hal yang bisa dilakukan adalah balas dendam dan menemukan pelaku sebenarnya dari kematian Ai Oshino itu sendiri, yaitu ibunya sendiri gitu. Dan ada juga kilas balik dari masa kecilnya si Aqua ya, dimana Aqua kecil sama si Ruby itu ternyata pernah diajak nonton bioskop sama si Ai, dimana di sini si Ai itu berharap kalau Aqua nanti kalau tumbuh besar itu bisa jadi aktor yang terkenal dan juga menjadi aktor yang baik lah gitu kan, sedangkan Ruby dia berharap bisa jadi idol seperti dirinya. Dan itu adalah kenangan indah yang bisa Aqua ingat saat dia tuh melakukan acting emosional. So, pada episode ke-9 nantinya juga kita bakalan lihat bagaimana penutup untuk cerita dari Tokyo Blood versi adaptasi teater ya, dimana kita bakalan lihat ya ending ataupun bisa dibilang itu adalah penutup untuk pertunjukan tersebut, dimana semuanya berakhir happy ending dan si Akane juga hidup lagi ya dengan kemampuan regen dari karakter yang dia perankan. Nah, dari sini kita bakal lihat sudut pandangnya dari si Ruby yang udah lama banget nggak ditampilin. Dimana di sini Ruby itu mencoba untuk ya datanglah ke tempat para pemeran-pemeran dari teater tersebut, dimana awalnya Ruby itu canggung banget buat negur si Akane yang merupakan pacar kakaknya sendiri ya, dan akhirnya dia lebih memilih untuk diam dan bertemu dengan si Makana. Nah, di sini juga Ruby merasa nggak enakan sama si Makana setelah melihat pertunjukan hebatnya si Makana di atas panggung, dimana Ruby yang awalnya tuh ngajak Makana untuk jadi anggota idol, dia tuh merasa kayak ya harusnya bakatnya dari si Loli Senpai ini tuh adalah berakting, bukannya jadi idol. Tapi ya di sini ya namanya juga Makana, dia kan jago banget tuh dan juga paham banget mengenai industri hiburan, dan dia mencoba untuk menenangkan perasaannya si Ruby yang lagi kacau. Dan dia bilang bahwa ya harusnya setelah pertunjukan tersebut dia bisa kembali lagi menjadi seorang idol dan ia berlatih bersama dengan Mimcho dan juga mencoba untuk mengembangkan lagu-lagu baru yang harusnya segera selesai ya untuk arc selanjutnya, dimana arc selanjutnya bakal masuk ke dalam arc dari kota Takachiho ataupun arc rumah sakit yang cukup ditunggu-tunggu ya untuk para penggemarnya dari Oshinoko itu sendiri. Dimana episode ke-9 nantinya kemungkinan besar bakalan ditutup saat si Aqua itu berhasil menemukan ataupun mendapatkan hasil DNA dari salah satu pemeran dari pementasan teater Tokyo Blood tersebut yang bernama Himikawa Taiki. Ya, jadi Aqua mendapatkan hubungan DNA dirinya dan juga Himikawa yang mungkin bakalan jadi satu petunjuk ya, apakah Himikawa ini tuh adalah pelaku dari pembunuhan Ai atau masih memiliki benang merah dengan orang yang sedang dia cari. Ya, di sini nantinya aku bakalan ikut ya ke dalam suatu pesta perayaan dari keberhasilan pementasan Tokyo Blood tersebut, dimana awalnya ya dia mencoba untuk mengincar keberadaannya dari si Himikawa, dimana dia berharap bisa ngobrol dengan Himikawa
empat mata dan mencoba untuk mencari tahu nih informasi mengenai orang yang sedang dia cari. Apakah itu Himekawa atau mungkin orang lain yang berhubungan dengan Himekawa. Dan ini bakalan menarik banget sih harusnya, karena teka-teki dari puzzle yang hilang dari surganya Oshinoko mulai terkumpul satu demi satu. So, jadi episode ke-9 nantinya bakalan mengadaptasikan isi dari chapter ke-65, 66, dan juga 67 dari versi manganya. Dimana episode ke-9-nya itu sendiri bakalan kembali tayang nanti pada hari Rabu depan, tepatnya itu tanggal 28 Agustus 2024. Nontonnya di mana ya, tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.